Ini dibuat. Ini ada kunci jawabannya. Tinggal copy aja sebenarnya. Tuh, ternyata tiba-tiba ini nggak cukup gitu ya. Nanti kita minta buatkan kartu soal sama kisi-kisi ya, print aja. Atau mungkin di sekolah jenengan kisi-kisinya harus dalam bentuk tabel. Tabelnya kayak apa? Di print aja. Kayak gitu. Coba kasih makan kotor dulu. Ya. Buatkan kisi-kisi soal dalam bentuk tabel gitu ya. Nanti perintahnya nanti di materi yang lain kita perbagian, saya sebut perbagian penggunaan AI pembelajaran itu nanti teman-teman harus agak panjang ya. Kita step by step kayak gitu. Ini kisi-kisi sama kartu soalnya sedang berproses. Nah, enaknya DeepSeek ini kita tahu prosesnya. Dari mana kayak gitu. Memang agak perlu waktu kadang gitu karena ini mikir dia gitu ya. Nah ini sebenarnya ketika kita tutup kita ngapain mereka udah kerja kok kayak gitu. Nggak perlu kita buka terus sebenarnya gitu. Enaknya kayak gitu. Dan ini monggo mau diinstal di HP juga ada karena seperti yang diinfokan dari Bill Gates dan sebagainya era-era search engine kayak Google, Mbak Google itu akan segera berakhir ya mungkin juga tepat. Nah ini kisi-kisinya dibuatkan. Kisi-kisi soal, kartu soal. Nah, ini kisi-kisi soal, gitu ya. Ini kartu soalnya. Kalau ini merasa tidak sesuai ya tinggal kita merintahnya aja sih sebenarnya. Sesuaikan aja. Mungkin kita punya format, punya metode membuat kartu soal khusus, silahkan. Ini tinggal copy aja Bapak Ibu. Kayak biasa pindah ke Word, selesai. Tinggal kumpulkan. Makanya sekarang bagi teman-teman kurikulum itu sebenarnya ya teman-teman sangat apa ya, kalau semuanya minta hari ini dibuatkan soal, gampang banget gitu ya. Nggak perlu berhari-hari kayak dulu-dulu itu gitu ya. Oke ya, saya stop aja. Oke, stop. Nggak mau. Ntar lagi selesai ini. Besok pakai baju apa? Oke. Ini saya coba di Search ini kayak Google, saya anggap gitu ya. Kalau kita di Google, semuanya pengen tahu hasil, pengen tahu yang up to date sebenarnya pernikahan Al-Ghazali. Kapan?
Kalau dulu kita sama-sama pakai Google gitu ya. Biasanya di Google itu perlu 2-3 langkah kan kayak gitu teman-teman semuanya. Sebenarnya di gitu kita biasanya akan diarahkan ke beberapa berita. Nah, kayak gini. Kita akan ngeklik lagi kayak gitu. Nah, kalau kita pengen tahu kan harus ngeklik lagi gitu. Oh, beritanya yang mana ya? Percaya enggak kayak gitu. Kalau kita pakai DeepSeek gitu ya, dia sudah merangkumkan. Kita enggak perlu 2 langkah harus ngeklik ke situsnya orang, ke webnya orang. Nah, dia sudah akan update menjawab. Contoh sama, kados jenengan kita pengen tahu info-info terbaru sudah dirangkumkan oleh oleh aplikasi ini. Apakah melambat? Nah, langsung dirangkumkan. Semacam ini. Kita nggak perlu ke situs dan ini bisa kita manfaatkan di berbagai apa ya pengetahuan dan sebagainya. Nah, langsung. Ini kita bisa kaitkan dengan materi. Nah, sumbernya dari mana tinggal ngeklik aja kalau kita butuh. Dia sudah merangkumkan kapan. Makanya era Mbah Google kayaknya akan tergantikan dengan era AI semacam ini. Oke, kita kembali ke penggunaannya di pembelajaran. Satu lagi mungkin nanti habis itu kita bisa diskusi lah. Oke, sebentar saya stop screen kembali ke slide. Saya contohkan kawan-kawan semuanya terkait ini contoh bagian dari PPM tadi identitas ini ya. Yang pertama bagian itu adalah identifikasi peserta didik. Nah, ini tadi secara pintas di materi ada, kita diminta mengidentifikasi peserta didik, itu identifikasinya itu ada pengetahuan awal, minat, latar belakang, kebutuhan belajar, gaya belajar, dan sebagainya. Nah, tadi kalau kita langsung gunakan AI, itu sebagai dukun kayak tadi bahasa saya, itu kan langsung memilihkan. Nah, kita menggunakan AI sebagai alat, kita harus tahu dong bagaimana cara mengidentifikasi pengetahuan awal siswa, minat siswa, latar belakang. Nah, biar kita tahu, kita tanya ke AI, baru nanti yang kita milih. Oh, di pertemuan ini kita pengen identifikasi peserta didik pengetahuan awalnya. Pakai model apa sih? Metode apa sih? Nah, kayak gitu-gitu. Nah. Oke, ini pakai asesmen awal. Saya kasih contoh identifikasi peserta didik. Mungkin di sini tadi. Oke, ini. Nah, ini promnya. Sebentar. Contoh aja. Saya pengen tahu bagaimana sih cara mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik gitu ya. Nah ini yang sebut kita harus per part, per bagian. Kita customize itu semacam ini kawan-kawan semuanya. Oke, saya Oke, saya butuh semacam ini, saya kasihkan perintah. Berikan informasi bagaimana cara mengidentifikasi pengetahuan peserta didik. Saya ingin tahu, karena ini update ya, pengen tahu secara update yang terbaru, berarti yang saya hadirkan share. Nggak perlu mikir gitu ya, saya ingin tahu gitu ya. Saya coba. Kurang berapa menit, Mbak Sulis?
kurang 9 menit. Oke, Bapak. mungkin ini aja saya kasih contoh per satu part ya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan. Jadi form yang ada itu jenengan minta bantuan AI, kemudian pengetahuannya apa saja, kemudian kita yang milih. Contoh ini, kawan-kawan semuanya. Ternyata info dari AI gitu ya, walaupun nanti kita ada buku khusus juga di deep learning itu untuk mengetahui cara mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik itu ada beberapa metode ternyata. Ada pretest, ada kuis singkat, ya, ada diskusi atau brainstorming, kemudian ada observasi awal, ada angket atau survei, kemudian ada analisis tugas pra pembelajaran dan seterusnya. Dari ketujuh metode ini kita yang harus menentukan. Oh, saya cocok pakai ini. Oh, anak peserta didik kelas saya cocok pakai ini. Ini loh yang saya sebut customize. Kita harus yang menentukan. Nah, gitu. Nah, contoh, oh saya memilih ini aja lah. Nah, oke. Pakai pretest ya. Saya minta buatkan pretest sesuai materinya tadi apa ya? Sila-sila Pancasila ya. Makna Pancasila. Sebenarnya kita memilih ini ya. Oke. Nah, yang menentukan kita menggunakan pretest atau metode lain itu loh yang disebut kita peran guru di situ sebenarnya kawan-kawan. Nah, ini soalnya. Sila pertama ketuhanan. Contoh, jelaskan mengapa Indonesia disebut. Nah, kita pengen tahu kok kemampuan anak-anak awal kita itu sejauh apa. Nah, ini tinggal copy, nanti kita letakkan di PPM kita terkait identifikasi peserta didik. Copy aja. Kayak gitu. Ini di copy, kayak gitu, ditaruh di situ. Terus, sampai nanti juga teman-teman sampai akhir assessment yang digunakan dan sebagainya. Nah, teman-teman semakin paham terkait part itu, perbagian itu gitu ya. Bagaimana cara identifikasi mapel, identifikasi peserta didik gitu ya. Itu loh yang memudahkan kita membuat PPM ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Saya rasa itu karena keterbatasan waktu nanti bisa dilanjut pertanyaan atau di lain kesempatan. Ini insya Allah prompt dan sebagian nanti part bagian sudah ada di slide. Nanti silakan di share ya panitia. Nanti saya kirim ke panitia dan ini bisa silakan digunakan. Saya rasa itu dulu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penyampaian materinya dari Bapak Rofik Alimusin. Untuk selanjutnya saya coba pilih satu saja dari sekian pertanyaan. Mohon ditunggu Bapak. Termasuk kawan-kawan semua sambil nunggu, makanya saya itu sangat ketawa sekali, hati-hati. Kalau kadang kan kita sering, kalau kita sibuk ada tugas itu, anak-anak kita boleh bawa HP gitu ya, sudah tahu aplikasi salah satunya DeepSeek atau aplikasi yang lain, kita ngasih tugas gitu ya. Kerjakan soal rangkum materi ini gitu ya. Saya kasih waktu 1 jam. Dengan
AI semacam ini kayak DeepSeek, nanti kalau jenengan punya HP gitu ya, tinggal foto saja, data itu diupload, tinggal dari foto semuanya materi atau apa, kita tinggal merintah. Dari foto ini silakan rangkumkan materinya, buat pertanyaan, buat soal, jawab soalnya, kalau itu soal, itu keluar semua. Nanti bisa dipraktekkan silakan. Jadi itu kan ada menu foto, menu ambil foto, menu dokumen. Dokumen itu biasanya PDF atau Word. Nah, tinggal dari data itu, foto, dokumen, itu tinggal kita merintah aja. Kalau dulu kita ada buku, ada apa ya, berbagai itu kan kita harus ngetik ulang, sekarang ada teknologi Google Lens atau apa, ini gabung jadi satu. Atau terjemahkan kayak gitu ya. Kayak kemarin anak saya yang SD itu bahasa Jawa gitu kan, kadang kita sudah ngeblank gitu ya, saya itu tulisannya tulisan Jawa gitu ya. Kemudian saya foto aja, saya masukkan Google, DeepSeek ini saya suruh jawab. Bisa itu. Kemarin teman-teman agama minta buatkan khotbah Jumat, buatkan gitu aja. Seluruh khotbahnya dibuat dalam bahasa Jawa, bahasa Arab. Bisa. Kayak gitu-gitu. Nanti asik kok main AI ini gitu ya, memudahkan kita kok. Tapi jangan dibuat, sekali lagi jangan dipakai sebagai dukun yang kita telan mentah-mentah kita percaya 100%. Silakan Mbak Sulistiawati, mungkin ada pertanyaan. Saya ambil dari pertanyaannya dari Ibu Sri Purwani. Izin bertanya terkait dengan 8 dimensi lulusan, penerapannya bagaimana? Dan apakah sudah ada kerangka kurikulum untuk penerapan pembelajaran terbaru? Ya, mungkin ibu-ibu atau ibu-ibu ya gak enak, teman-teman semuanya sudah center ya, P5 menjadi P7 kayak gitu ya. Nah itu nanti sama penerapannya semacam apa, minta maaf tinggal tunggu juknisnya saja benar-benar. Insya Allah satu, arahnya nanti ke depan, insya Allah ini akan dimasukkan lagi ke kita ya, kita sebagai tugas kita sebagai guru. Karena sebenarnya kalau kemarin prinsipnya penguatan karakter itu kan dikasih porsi waktu sendiri. Ini tidak serta-merta nanti kita hentikan enggak sebenarnya, tapi guru akan kembali diberi kewenangan, kalau enggak boleh ngomong beban ya, dikasih kewenangan untuk menguatkan 8 dimensi profil lulusan ini. Nah, walaupun nanti sampai sekarang kan masih ya, karena struktur kurikulum belum berubah. Karena struktur belum berubah, otomatis 20% yang dari total pembelajaran kita itu untuk penguatan karakter. Yang P5 dulu itu. Nah, sekarang namanya P7. Kayak gitu. Ya, itu jawabannya. Terima kasih kami sampaikan. Satu lagi Pak Rofik, ini kita bersyukur kita bisa hidup di daerah yang notabene akses kemudahan untuk teknologi itu mudah kita dapatkan. Tapi bagaimana dalam konteks pendidikan di daerah yang dengan keterbatasan teknologi? Bagaimana menurut Bapak Rofik strategi agar pemanfaatan AI terutama untuk pembuatan RPP tidak menjadi lagi hal yang eksklusif tapi yang inklusif? Terima kasih. Ya, terima kasih. Teman-teman coba download di HP, itu bisa loh tanpa jaringan internet. Tadi kalau jenengan mengaktifkan deep think, itu tidak perlu pakai jaringan internet. Tapi kalau short itu harus pakai jaringan internet. Makanya uniknya DeepSeek itu di situ. Ya, jadi teman-teman pun sekarang minta maaf, saya pun di HP ini yang ada DeepSeek, Google saya nggak pakai, jarang-jarang saya pakai. Saya tanya apa di DeepSeek, di search itu saya nyalakan. Kalau pengen up to date gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu informasi yang tidak harus up to date, contoh resep membuat rawon, itu tidak usah dinyalakan setnya, tidak usah dinyalakan deep think-nya, itu kan sudah resepnya kayak gitu ya. Tapi kalau jenengan pengen tahu resep terbaru rawon yang paling enak, otomatis setnya harus dinyalakan, otomatis internetnya harus dinyalakan. Tapi kalau jenengan tolong analisis rawon yang paling enak sesuai dokumen-dokumen ini, berarti kan deep think. Nah,
Kalau jenengan menyertakan dokumen itu juga nggak perlu pakai internet. Yang hanya internet pakai apa bahasanya pakai shot saja. Makanya uniknya DeepSeek itu. Jadi teman-teman tidak ada kata lagi mungkin di pelosok daerah tidak ada internet. Kalau sudah kita install, gitu ya. Kalau ini kan tadi tidak saya install di laptop, saya online saja. Nah, kalau di HP itu tanpa internet pun, kalau sudah kita install bisa jalan kok. Tapi asal tidak mencari sesuatu yang terbaru loh ya. Contoh pertanyaan gini yang terbaru. Carikan informasi kurikulum yang terbaru yang berlaku untuk 2025 dan 2026. Kata-kata terbaru itu loh nanti otomatis pakai shirt. Gitu-gitu teman-teman. Jadi teman-teman butuhnya apa gitu ya. Kalau enggak butuh yang terbaru hanya untuk menganalisis saja bisa dipakai. Dan ini memudahkan kita teman-teman mungkin di pelosok atau mungkin di Jawa pun banyak jaringan yang mungkin tidak stabil bisa digunakan. Gitu Mbak Sulis. Terima kasih Pak Rofik. Tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung waktu kegiatan webinar pada malam hari ini. Begitu banyak pertanyaan antusias dari para peserta, mohon maaf tidak bisa kami jawab satu persatu karena keterbatasan waktu. Materi yang disampaikan tadi tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang integrasi teknologi dalam perencanaan pembelajaran, tetapi membuka wawasan baru tentang bagaimana kecerdasan buatan tersebut bisa menjadi alat bantu. Sekali lagi bukan dukun ya, dalam merancang pembelajaran yang lebih mendalam, efektif dan berdampak bagi peserta didik. Karena bukan yang ada di dalam kelas tapi diri kita. Itu untuk sesi yang terakhir, kami persilakan untuk Bapak Rofik memberikan closing statement sebelum kegiatan webinar ini kami tutup. Ya, sebentar. Mungkin terakhir saya minta mungkin ini ada beberapa buku sebenarnya yang teman-teman nanti bisa nikmati, gitu ya. Silakan sambil istirahat atau apa nanti bisa berikan umpan balik. Nanti insya Allah dari tim kami akan mengirimkan teman-teman yang mungkin terpilih dari pengisian umpan balik. Itu yang pertama, teman-teman monggo di scan atau apa itu di buku apa ya, di situ. Kemudian teman-teman semuanya ini sebenarnya satu yang perlu saya kuatkan, deep learning ini satu bukan barang baru sih sebenarnya. Sudah banyak hal yang sebenarnya sudah kita lakukan terkait deep learning ini gitu ya. Jadi materi esensial, kemudian kita harus tahu peserta didik kita, dulu namanya keunikan peserta didik itu sudah kita lakukan. Hanya ini kita harus ikuti metode, ikuti format-format yang ada. Makanya salah satu hal yang harus dipunyai guru itu namanya adaptif. Dulu namanya RPP, sekarang kemudian bergeser ke modul ajar, sekarang ke PPM, kita harus adaptif. Ternyata sekarang kita harus menguatkan identifikasi peserta didik, MAPEL, kita harus adaptif. Nah itu yang kedua. Yang ketiga kawan-kawan semuanya, kita mulai gitu ya, kita mulai tidak harus sempurna dulu gitu ya. Contoh identifikasi peserta didik itu ada 7 komponen gitu semuanya. Ambil salah satu, kita belajar dari salah satu dulu aja. Apa? Terkait identifikasi pengetahuan awal peserta didik, silakan. Kemudian identifikasi minat, kemudian silakan. Yang penting kita mulai. Kemudian identifikasi materi, kita mulai dari apa? Oh, kita tahu model-model pembelajaran. Kita nanti harus mau pakai model pembelajaran itu. Yang penting kita mulai dulu, karena saya yakin teman-teman guru itu yang luar biasa dibanding teman-teman yang lain adalah insan-insan pembelajar. Step by step, kita mulai dulu gitu ya. Saya rasa itu teman-teman, dan AI ini sekali lagi kita gunakan untuk memudahkan kita, tapi bukan untuk menggantikan kita. Ya, untuk memudahkan kerja kita, terutama untuk administrasi, tapi bukan untuk menggantikan kita. Itu yang harus benar-benar kita kuatkan.
kita yang tetap memegang peran penting dari alat ini. Nah, itu merupakan alat. Mau kita apakan, kita suruh apa. Nah, itu yang harus kita pegang. Makanya minta maaf, ke depan kemampuan menggunakan alat ini merupakan salah satu kompetensi yang kita butuhkan. Monggo mungkin di sesi yang lanjut kita fokusnya ke sana. Kita manfaatkan teknologi yang ada untuk satu, memudahkan kerjaan kita, meringankan beban administrasi, dan tentunya meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas demi murid-murid kita. Saya rasa itu teman-teman semuanya, terima kasih atas waktu dan semuanya, dan mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Saya kembalikan ke Mbak Sulistiowati selaku moderator. Terima kasih kami sampaikan Bapak Rafiq. Hadirin saya hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dari berbagai penjuru Nusantara yang telah berperan aktif berpartisipasi dalam kegiatan webinar pada malam hari ini, juga kepada Bapak Rafiq selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan inspirasinya juga pengalamannya. Ibu Sus. Kami lanjutkan untuk satu buka pertanyaan di Bapak Rafiq. Monggo kalau teman-teman semua santai karena ini malam ditutup aja karena kita sesuai komitmen ya. Kasihan teman-teman nanti di room ditutup aja dulu, terus mungkin kita santai aja, mungkin 15 menit lagi kita ngobrol santai aja lah. Kasihan teman-teman, ini nanti habis ini non formal aja lah. Oh siap-siap ya. Gitu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menjadi bahan refleksi dan motivasi untuk terus belajar, berinovasi, dan berkreasi demi terwujudnya pembelajaran yang lebih bermakna dan adaptif. Karena apa? AI sekali lagi, Artificial Intelligence itu bukan bertindak sebagai pengganti peran guru, akan tapi sebagai pendukung peran pendidik yang visioner dan adaptif. Terima kasih atas atensi dan untuk meluangkan waktunya mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Saya pribadi selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan atau ucapan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan selaku kami juga mohon dari selaku wakil panitia mohon undur diri. Sekali lagi selamat malam, sampai jumpa di kegiatan webinar interaktif di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Ibu Susnita, kami persilakan. Mohon maaf dengan Ibu Susnita untuk termin ekstra waktunya, kami persilakan untuk Ibu Susnita bertanya ke narasumber. Silahkan Bapak Ibu yang masih punya unek-unek ingin bertanya. Ini sudah sesi sharing, kegiatan sudah selesai. Boleh disampaikan langsung. Materi saya kirim ke tim ya nanti. Bentar di proses pengiriman. Kami persilakan untuk Bapak Suwardi memberikan pertanyaan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu, Bapak. Apa yang dipaparkan malam ini sangat-sangat luar biasa, Ibu, Bapak.
Saya Suwardi dari Kalimantan Utara, Bapak, ngajar di sekolah dasar. Sebenarnya banyak pertanyaan dari teman-teman di sekolah, bagaimana dengan